Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadza liqa huwa al-liqa ats-tsalits fi madati al-fiqh ma'a al-kitab al-fiqhu al-muyassar fi dha'il kitabi wa as-sunnah. Wa fi hadza liqa sa nuwasil darsana wa tawaqafna 'inda hukmi an-nazar ila al-makhtubah wa nuasil kalamana ya kita akan lanjutkan nanti ya berkaitan tentang hukum nazar kepada seorang perempuan yang dilamar, yang akan dilamar nanti. Kemudian pada kesempatan hari ini kita juga akan membahas tentang syurutun nikah wa arkanuhu, tentang syarat-syarat pernikahan dan rukun-rukunnya. Nah, untuk hukum nazar kemarin ini telah kita bahas hukumnya yaitu sunnah disyariatkan dan sunnah, hukumnya sunnah. Hadisnya ini idza khataba ahadukum al-mar'ah fa in istata'a an yanzur ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Beliau bersabda jika salah seseorang di antara kalian ingin mengkhidbah, ingin melamar seorang perempuan maka jika dia mampu untuk melihat untuk nazar melihat apa yang kepada sesuatu yang mengundang dia untuk menikahi seorang perempuan yang dilamar itu, yang dikhidbah itu, maka hendaklah dia falyaf'al, hendaklah dia melakukannya. Kemudian qol di sini sahabat Jabir kemudian beliau mengatakan fa khatabtu imra'atan fakuntu atakhabba'u laha. Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku melamar seorang wanita fakuntu atakhabba'u laha lalu aku bersembunyi atakhabba bersembunyi, aku bersembunyi dari perempuan ini ini istilahnya mengintip, jadi boleh hatta ra'aitu minha mada'ani ila nikahiha fa tazawwajtuha hingga sehingga aku bisa melihatnya melihat apa yang mengundangku atau mengajakku untuk menikahinya jadi ada sesuatu yang menarik sehingga dia tertarik untuk menikahi perempuan ini tadi fatazawajtuha kemudian aku menikahinya. Kemudian kita sekarang masuk pada hikmahnya hikmah disyariatkannya nazar yaitu annan nazar ad'a li hudwatiha fi nafsihi bahwasanya nazar melihat nazar perempuan yang dilamar yang akan dikhidbah, yang dikhidbah itu lebih mengundang lebih mengundang untuk untuk sebuah tempat di dalam hatinya ini hudwah itu pilihan lebih mengundang pilihan di hatinya sebuah tempat di hatinya. Wa min thamma ad'a lil ulfah wal mahabbah wa dawamil mawaddah bainahuma. Dan kemudian dari sini ini tadi karena ini sudah srek di hati maka ini lebih mengundang atau lebih membuka peluang
lebih membuka peluang untuk ya ada alil ulfa, lebih harmonis atau bersatu ya antara nanti kedua pasangan jika sudah menikah ini lebih bersatu ya. Wal mahabbah, dan mencintai ya, saling menyayangi ya, saling mengasihi. Wadawamil mawaddah bainahuma ya, dan kasih sayangnya itu lebih langgeng ya, lebih forever gitulah ya. Kama fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam lil Mughirah ya, sebagaimana ya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Al Mughirah radhiyallahu anhu ya, waqad khataba imra'atan ya, beliau ini ya Al Mughirah radhiyallahu anhu telah mengkhidbah seorang perempuan ya. Beliau bersabda kepada Al Mughirah radhiyallahu anhu, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dam bainakuma." Ya, lihatlah ia ya. Nazarlah kepada perempuan yang kamu lamar ini ya, fa innahu ahra an yu'dam bainakuma. Ya, karena sesungguhnya ya nazar itu ya lebih ya lebih melanggengkan ya, di antara melanggengkan ini tadi ya, kasih sayang ya di antara kalian berdua. Ay takunu bainakuma al mahabbah wal ittifaq ya, di antara kalian berdua ya itu langgeng kasih sayangnya dan ya al ittifaq, ada kesesuaian ya, cocok ya, saling cocok satu sama lain. Ya, kemudian kita lanjutkan pada pembahasan yang ke-6 ya, yaitu syurutun nikah wa arkanuhu. Ya, syarat-syarat pernikahan dan rukun-rukunnya. Ya. Yang pertama syaratnya dulu ya. Ini syarat-syarat pernikahan. Yaitu yang pertama ta'yinu kullin minaz zaujain. Ya, penentuan ya setiap pasangan ya. Jadi ya ditentukan ya, yang ingin ya menikah itu siapa. Ya, ini harus jelas. Jadi harus jelas yang menikah itu siapa. Ya, suaminya yang mana, istrinya yang mana ya, tidak secara global ya. Fala yasihu aqdun nikah ala wahidah la yu'ayyinuha kaqaulihi zawajtuka binti. Ya, sehingga tidak sah ya. Ya, akad nikah itu tidak sah ya jika tidak ditentukan ya, perempuannya ini tidak ditentukan. Ya, misalnya ada seseorang ya yang mengatakan kepada anta ya, zawajtuka binti. Ya, aku nikahkan kamu dengan anakku ya. Binti di sini siapa? Ya. Ya, jika misalnya dia punya ya yang mengatakan ini kepada anta itu punya anak perempuan tuh lebih dari satu. Ya. Kecuali kalau anaknya itu cuma satu. Ya, oke di sini. Tapi kalau anaknya banyak, maka ini harus adanya ta'yin. Ya, anaknya yang namanya siapa ya misalnya, atau anaknya yang anak pertama misalnya, jika anak pertamanya ada yang perempuan ya, maka di sini harus adanya ta'yin. Ya, harus ditentukan siapa. Ya, harus jelas. Ya, yang mau perempuan yang dinikahkan ini siapa? Ya, ini harus jelas. In kana lahu aktsar min wahidah. Ini tadi jika ya seorang bapak yang mengatakan kepada anta ya, ini punya anak lebih dari satu. Tapi kalau cuma punya anak satu, oke. Ya, di sini sudah masuk ya. Sudah masuk syarat pernikahan. Tapi kalau anaknya lebih, maka tidak masuk ya, maka tidak sah. Ini akadnya tidak sah. Au yaqul zawajtuha ibnak ya, ibnaka misalnya. Atau seorang bapak ini ya mengatakan kepada temannya misalnya ya, zawajtuha, hanya di sini ya misalnya dia punya anak
perempuan ini hanya sudah jelas ya. Sebelumnya sudah ada perkataan, ada dialog antara dua bapak misalnya. Hanya sudah jelas anaknya ini sudah jelas, tetapi yang tidak jelas ini ibnaka. Ya, ibnaka jika ya lawan bicaranya ini tadi ya, anaknya ini lebih, anak laki-lakinya ini punya lahu iddatu abna, mempunyai lebih dari satu anak laki-laki, maka harus jelas ini anaknya yang mana ini. Nah, atau yang biar jelas namanya ya. Bal la budda min ta'yini dzalik bil ismi ya. Bahkan ya, ini harus ya, wajib harus menentukan ya yang mau dinikahkan ini dengan nama, ditakyin dengan nama. Namanya siapa? Ya misalnya namanya Fatimah di sini ya, binti namanya Fatimah ya. Misalnya ibnaka di sini Muhammad misalnya. Anaknya yang bernama Muhammad. Au bisifah, atau dengan sifat misalnya kal kubro ya, ini anak perempuan yang besar, yang nomor satu ya, yang paling besar, yang nomor satu. Au asugro, atau anak perempuan yang ragil, yang anak ya, yang paling kecil. Begitu. Jadi harus ada di sini takyin, harus ditentukan dengan jelas ya, sehingga jelas siapa yang mau menikah ya, tidak ngambang begitu. Kemudian yang kedua ya, di antara syarat nikah adalah ridho ya, kullin minazaujin bil akhar, yaitu adanya keridoan ya antara semua pasangan ya. Kedua pasangan ini harus ada keridoan. Jadi tidak boleh dipaksa, maka tidak sah ya. Fala yasihu nikahul ikrah, maka tidak sah ya pernikahan hasil dari pemaksaan. Ya, li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahul ayyimu hatta tusta'mara walal bikru hatta tusta'dzana. Ya, di sini beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, berkaitan tentang ya adanya, harus ada kerelaan, harus ada ridho dari semua pasangan. Beliau bersabda ya, la tungkahul ayyim ya. Al ayyim di sini artinya adalah ya diddu al bikr, yaitu janda ya. Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dia dimintai pendapatnya ya. Tustamar yaitu seorang ayyim ini ya, dimintai pendapatnya. Jadi harus dimintai pendapatnya terlebih dahulu ya. Walal bikru hatta tusta'dzana. Ya, sedangkan untuk yang gadis ya, itu tidak boleh ya dinikahkan hingga dia ya dimintai izin ya. Kemudian di dalam berikutnya ya, izinnya bagaimana, yaitu suku tuha ya, itu diam ya. Misalnya antum mengkhidbah seorang akhwat ya, kemudian dia misalnya langsung ditanya oleh bapaknya ya, dia diam misalnya, maka ya, tapi ya maka di sini sudah memberikan izin ya, bahwasanya dia itu mau dengan antum misalnya begitu. Ya, karena masih mempunyai rasa malu. Jika akhwat mempunyai rasa malu ya, seperti zaman terdahulu seperti itu ya, dia diam. Ya, baru ketika dia tidak mau maka akan menjawab ya. Ya, diam tuh tandanya setuju kalau ya berdasarkan hadis ya untuk mar'ah tadi ya. Kemudian yang berikutnya ya, syarat yang ketiga al-wilayah fin nikah, yaitu ya perwalian dalam pernikahan. Jadi harus ada wali ya di dalam pernikahan. Ya, fala yu'aqqadu 'alal mar'ah illa waliyuha, atau fala yu'aqqidu 'alal mar'ah ya illa waliyuha ya. Ya, tidaklah ya melaksanakan akad ya, akad pernikahan ini maksudnya, yaitu kecuali walinya ya. Jadi seorang perempuan ya, ini jika mempunyai wali ya, maka
wajib ya dinikahkan, yaitu yang menikahkan yaitu walinya, ya. Begitu. Liqouli sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwali, ya, tidak sah pernikahan kecuali adanya seorang wali, ya, ada wali yang menikahkan, yaitu misalnya bapak dari perempuan, ya, bapak dari akhwat, ya. Wishtaratu fil wali an yakuna rajulan, ini syarat, ya, wali itu adalah laki-laki, ya, baligh, kemudian akil, merdeka, ya, adil, ya, walau zahiran, ya, maksudnya adil yaitu dia, ya, menjauhi, ya, dosa besar misalnya, ini meskipun secara tampak secara zahir saja, ya, karena kita dihukumi secara zahir, secara lahir, begitu, ya, maksudnya adil begitu, ya, yaitu orang yang soleh, ya, tidak melakukan dosa-dosa besar. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ya, syarat pernikahan yang keempat adalah asyhada ala aqdi nikah, yaitu adanya saksi di dalam akad pernikahan, ya. Fala yasihu illa bisyahidai adlin muslimaini balighaini adlaini walau zahiran, ya, tidak sah, ya, pernikahan kecuali dengan dua orang saksi yang adil laki-laki, ya, dua orang saksi laki-laki adil, baligh, ya. Ya, ini tadi adil juga sudah, ya, adil tadi, ya, menjauhi, ya, dosa-dosa, ya, meskipun di sini tampak zahir, ya. Liqouli sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwali, ya, tadi wa syahidai adlin, ya, tidak sah nikah, ya, kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, ya, yaitu yang soleh. Wa makana ghairu dzalik fa huwa batil, ya, dan pernikahan selain itu, ya, selain adanya saksi, tidak adanya dua saksi, tidak adanya wali, maka pernikahan itu batil. Ya, wa istiratu asyhada fin nikah, ya, ihtiyatun lin nasabi, ya, khauful ingkar. Ya, di syariat disyaratkannya saksi di dalam pernikahan, ya, adanya kesaksian dalam pernikahan ini adalah ihtiyatun. Ini bentuk kehati-hatian, ya. Bentuk kehati-hatian lin nasab, ya, untuk menjaga nasab, ya. Untuk menjaga nasab, ya. Ya, agar ini ditakutkan, ya, nasab ini hasil dari ini, ya, pernikahan ini, misalnya mempunyai anak, tak ditakutkan ini nantinya, ya, diingkari, adanya pengingkaran nasab ke bapaknya misalnya. Maka ini sebagai antisipasi, ya, sebagai antisipasi, ya, agar, ya, tidak ada pengingkaran nasab, ya, karena, ya, maka ini penting sekali, ya. Kemudian kita, ya, yang berikutnya, ya, syarat yang berikutnya yaitu yang kelima, khuluwu az-zaujain, ya, khuluwu az-zaujain minal mawani' allati tamna' minaz zawaj, yaitu, ya, tidak adanya penghalang, mawani' penghalang, ya, penghalang yang menghalangi pernikahan, ya, tidak ada penghalang untuk kedua pasangan, ya, baik min nasab, baik dari sisi nasab, ya, atau dari sebab, ya, misalnya dari nasab, ya, dari nasab, ya, misalnya, ya, di sini, ya, misalnya kekerabatan, ya, ada masih mahram, ya, misalnya di sini karodok, ya, karena persusuan, ya. Jadi tidak boleh menikahi saudari sepersusuan misalnya. Ini termasuk penghalang pernikahan, ya, karena ini masih mahram, tidak boleh dinikahi. Wa musaharah, ya, wa musaharah, ya, ini nasab karena hubungan pernikahan, ya, karena hubungan pernikahan, ya, misalnya jika menikah maka, ya, ada ibu mertua itu menjadi
mahram ya, mahram mu'abbad, mahram selamanya dan lain sebagainya. Waqtilafu dain ya, waqtilafu din ya, bukan dain ya, waqtilafu din. Kalau dain hutang nanti. Waqtilafu din yaitu beda agama ya, satu agamanya Muslim, satunya lagi agamanya Buddha, itu enggak boleh. Wa nahwu dzalik minal asbab, dan sebab-sebab lain ya, kan yakuna ahaduhuma ya muhriman bihajjin au umrah ya. Ya misalnya salah satunya dalam kondisi ihram, baik itu ihram haji atau umrah ya, itu tidak boleh menikah ya ketika dalam kondisi ihram. Ya, kemudian rukun nikah yaitu al-aqidan, yang pertama yaitu dua ya, al-aqidan yaitu maksudnya ya dua yang melaksanakan akad, maksudnya di sini adalah az-zawj wa zaujah, yaitu kedua pasangan ya, suami dan istri. Al-khaliyan min mawani izawaj tadi ya sudah ya, yang tidak ada sebab-sebab ya, tidak ada penghalang-penghalang ya yang menghalangi untuk kedua pasangan ini ya, satu pasangan ini untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian yang kedua al-ijab, yaitu lafadz ijab ya. Ya ini ya al-lafdzu as-shadir minal wali. Ya, ini lafadz yang berasal dari wali ya, wali perempuan. Ya, misalnya tadi ya, angkah tuka ya Fatimah misalnya ya, ibnati Fatimah misalnya. Ya, ini dari wali perempuan ya, yang mengucapkan saya nikahkan engkau dengan anakku misalnya. Au man yakum maqamahu, atau ini bisa diwakilkan, walinya ini bisa diwakilkan. Ya, bilafzi inkah atau tazwij. Tadi ya zawajtuka atau angkah tuka. Ini lafadz inkah tadi, angkah tuka atau tazwij zawajtuka, atau pakai lafadz bahasa Indonesia kalau kita, itu juga diperbolehkan. Kemudian yang ketiga al-qabul, yaitu lafadz qabul ya, ini dari antum misalnya nanti ya jadi calon pengantin laki-lakinya. Ya, ini calon pengantin laki-laki yang mengucapkan lafadz qabul ya, as-shadir minaz zauj. Au man yakum maqamahu, atau ini juga bisa diwakilkan. Ya, misalnya tidak bisa untuk melafadzkan. Ya, misalnya terhalang, tidak bisa ngomong misalnya, yaitu dengan melafadzkan qabiltu ya, qabiltu nikahah misalnya. Ya, atau dalam bahasa Indonesia misalnya ya, saya terima ya nikahnya fulanah bintu fulan dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai gitu ya. Jika tunai, atau dengan tidak tunai ya. Au raditu bihadza azwaj, atau dengan mengatakan aku ridho, aku rela dengan pernikahan ini. Ya, ini juga sudah mewakili lafadz qabul ya. Wala budda ya min taqaddum al-ijab 'alal qabul ya. Jadi harus ijab dulu ya. Walinya mengucapkan dulu, baru kemudian qabul datang belakangan. Ya, baru antum mengucapkan ya, saya terima nikahnya. Jadi harus orang tua ya, harus bapaknya sang akhwat dulu yang mengucapkan saya nikahkan engkau dengan fulanah dan seterusnya. Kemudian baru setelahnya antum yang mengucapkan lafadz qabul ya. Jadi begitu ya. Ya, demikian ya, mungkin yang berikutnya nanti masuk pada muharramat ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Sampai di sini ya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.